9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perkenalkan, nama saya M. Aksan Yakun, NIM 4218098. Saya Dewi Saputra, NIM 059. Halo. Hai. Ini bukunya. Makasih ya. Oh iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Indania Helmisa, NIM 4218030. Dan saya Eva Rumiati, NIM 4218032. Gimana? Baik. Waalaikumsalam. Iya, kenapa? Ada? Kenapa? Oh, ya udah, ketemuan di mana? Oh, ya udah, tungguin aja. Salam. Gimana, Sam? Galau. Kalau kenapa? Kemarin kan gue investasi beberapa perusahaan. Selanjutnya itu perusahaannya bandingan gue kan yang mengalami kerugian. Jadi kan saham itu di pasaran harganya turun. Kalau bisa? Nggak tahu. Juga nggak tahu. Katanya sih. Ya, perusahaannya memang mengalami Oh gitu? Emang kamu udah tahu langkah berinvestasi? ada langkah-langkah seperti itu. Dalam investasi. Nggak ada. Ini aku jelasin. Langkah-langkah investasi. 1. Pahami tujuan dan sumber daya investasi sendiri sebelum menginvestasikan dana yang dimiliki. Pemodal harus memahami tujuan investasinya. Pemodal juga harus memahami sumber daya investasi yang dimilikinya atau yang dapat diharapkan. 2. Kenali profil resiko. Setiap potensi hasil investasi mempunyai potensi resiko yang berimbang. Kemampuan mengatasi resiko dan perilaku menghadapi resiko pada setiap orang tidak selalu sama. Tergantung dari kemampuan memperoleh penghasilan, beban, atau tanggung jawab yang harus dihadapi. 3. Tentukan jangka waktu investasi. Hasil investasi sangat tergantung pada jangka waktu investasi, yaitu jarak waktu sejak pemodal menanamkan investasi sampai pemodal mengambil kembali modal investasinya untuk kepentingan lain di lain investasi. 4. Pelajari alternatif sarana investasi yang tersedia. Untuk calon investor sebaiknya mencari informasi yang selengkap-lengkapnya dari sudut pandang potensi hasil investasi, syarat dan resiko investasi, serta jangka waktu investasi. 5.
Pahami resiko investasi yang berkaitan. Pahami resiko yang berkaitan dengan alternatif sarana investasi tersebut yang dapat terdiri dari resiko likuiditas, ketidakpastian hasil, kehilangan hasil, penurunan nilai investasi, sampai resiko hilangnya modal investasi tersebut. 6. Tentukan strategi investasi. Dengan memahami tujuan investasi, profil resiko dan jangka waktu investasi di satu pihak, serta sarana investasi, potensi hasil dan resiko investasi di pihak lain, maka investor dapat menentukan strategi investasinya serta tolak ukur keberhasilan investasi. 7. Manfaat jasa profesional. Menentukan strategi investasi bukanlah hal mudah. Karena itu disarankan untuk memanfaatkan jasa profesional dari penasihat investasi. Unsur yang paling penting dalam memilih penasihat investasi yang tepat bukanlah izin lisensi, tetapi apakah pemberi jasa itu memahami kebutuhan kita dan dapat meningkatkan keyakinan kita dalam mengambil langkah investasi. Ada Hasan juga. Lagi pada ngapain? Kau nih lagi pada ngomongin apa sih? Serius amat. Lagi apa ya? Ini luar biasa. Dia tuh beli saham di perusahaan, tapi perusahaannya bangkrut. Wah, kok bisa? Parah nih. Bisanya cerita. Nggak tahu. Saya beli aja di perusahaan, beli saham. Nggak tahu kok harga pasaran saham saya itu di pasaran nggak laku, harganya turun. Oh, jadi kamu galau karena itu. Nah, terus kamu sudah tahu belum langkah-langkah sebelum investasi? Tadi udah dia kasih tahu sama Ian sih. Oh, sudah. Nah, nggak cuma langkah-langkah doang loh. Nah, kita harus tahu resiko dalam investasi. Dan dalam investasi itu ada jenis-jenisnya juga. Jadi dalam berinvestasi itu juga ada resikonya ya? Ada banyak. Saya belum tahu sih. Ya, nanti saya jelaskan. Pengertian resiko investasi. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Return yang diharapkan investor dari investasi merupakan kompensasi atas biaya kesempatan atau opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Risiko investasi merupakan potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyimpangan tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Jenis-jenis risiko dalam investasi. Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis risiko, yaitu yang pertama, risiko individu. Risiko individu yaitu risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek yang lain. Risiko ini terjadi apabila perusahaan hanya melakukan investasi pada satu jenis investasi saja. Risiko ini diukur dari naik turunnya tingkat hasil investasi yang diharapkan atas investasi yang bersangkutan. Yang kedua, risiko perusahaan, yaitu risiko yang diukur tanpa mempertimbangkan penganekaragaman atau diversifikasi
atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Resiko ini diukur dengan melihat naik turunnya hasil yang diperoleh dari investasi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Resiko perusahaan ini nantinya akan langsung mempengaruhi harga saham perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, resiko pasar atau beta, yaitu resiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lain. Investor melakukan diversifikasi atau penganekaragaman investasi. Besarnya resiko pasar ini tidak dapat dieliminasi atau dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Hal ini karena resiko ini tergantung pada pasar yang ada. Resiko ini sangat penting untuk diperhitungkan oleh perusahaan, karena resiko ini memiliki pengaruh langsung terhadap harga saham perusahaan. Ya Bu Nasan, jadi selama kamu berinvestasi itu kamu belum tahu apa-apa. Iya, saya belum tahu langkah-langkah dan resikonya juga. Dasar aku. Makanya kalau investasi itu harus dipikirkan langkah-langkahnya, jangan langsung ambil mau investasi ini itu. Dan juga harus tahu resikonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa Like, Subscribe Dan share. dan terima kasih.